Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang hadiah terindah di bulan Oktober. Jadi, ini adalah peruntungan kamu di bulan Oktober. Seperti apa nanti apa yang akan terjadi di bulan Oktober. Aku masih kurang fit memang terdengar dari suaraku. Jadi, tapi aku paksakan buat kenapa? Karena aku juga udah lama nggak buat tarot, agak kangen. Jadi dan ini udah masuk ke bulan Oktober, aku belum buat peruntungan di bulan Oktober. Jadi ini adalah readingan untuk kalian. Ada dua pilihan. Pilihan pertama itu adalah The Blue Stone, decknya yang ini. Pilihan kedua adalah The Green Stone, decknya yang ini. 1, 2, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya aku mau disclaimer dulu, kalau misalnya nanti aku batuk-batuk, harap maklum. Aku kalau batuk gak akan bisa refleks ngapa-ngapain. Ya batuk ya batuk aja. Kalau misalnya kedengeran keras, mohon maaf. Jadi, ini adalah general reading. Maksud aku collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Timeless juga. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton video ini. Nah, kalau yang namanya collective reading ini diperuntukkan untuk banyak orang. Bukan hanya energi kamu saja yang aku lihat, tapi energi ratusan orang lainnya. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat. Pemahaman harus ada dalam setiap kata-kata yang aku sampaikan. Jadi dalam misalnya aku menyampaikan sesuatu, kamu harus proses dulu. Coba dilihat realita kamu apa cocok atau tidak. Oke? Jadi bisa rasanya bisa tidak. Dan energinya bisa vice versa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke? Fokus on your energy saat ini. Sorry. Jadi fokus sama energi kamu. Hadiah terindah di bulan Oktober apa? Tenangkan diri, tarik nafas, tahan, hembuskan. Bertanya sama diri sendiri, hadiah untuk kamu di bulan Oktober apa dan apa yang akan terjadi di bulan Oktober. Nanti kamu bisa tertarik di salah satu pilihan ini. Mau pilih lebih dari satu juga nggak apa-apa, tapi fokusin pilih dari satu dulu. Jadi ada energi yang tertarik di sini atau energi yang ketarik di sini, pilihannya yang itu. Atau bisa dengan bantuan satu atau dua. Nanti bisa secara visual kamu milihnya atau memang dari hati sendiri. Oke? Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung aja mulai ke pilihan pertama. Halo semua untuk yang pilih Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah hadiah terindah di bulan Oktober. Jadi apa yang akan terjadi, aku bakalan do fortune reading. Artinya aku menarik energi positif di bulan Oktober. Oke? Jadi sebelum kita mulai, aku bakalan cek energi dulu. There's Spirit Guide, Angel Divine Power, like I think it assess. I will say my ego so I can speak the truth, give information and protection to such people who watch this video. For the people who pick choices number 1, tell me about their current energy right now. Tell me about their current energy or their current situation. Okay. Ada Six of Swords. Energinya saat ini sedang moving on. Bisa moving on dari keadaan kemarin atau moving on dari seseorang. Cuman akhirnya bernamai sama masa lalu. Kalau kamu dengar suara aku bindeng atau suara gak jelas, mohon maaf. Keadaannya seperti ini diriku saat ini. Jadi kalau dari Six of Swords yang aku lihat, akhirnya bisa menerima kekalahan atau menerima keadaan. Depending. Dan di sini energinya memang benar-benar lagi fase legowo, fase oke, ya udahlah gitu. And then di sini ada energi dari the world. So di sini ada energi Capricorn, Libra, Aquarius, lalu Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini. Cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak. Ada yang saat ini fasenya lagi kemana ya? Aku mau kemana ya?
arah aku mau kemana ya, atau sedang di fase dimana oke, aku mau ke sana gitu. Jadi perspektifnya baru. Terus aku juga ngeliat di sini ada sebuah fulfillment, ada situasi yang ending, udah pasti ada sesuatu yang ngerasa finally gitu. Ada di fase ini. Cuman kalau dari energi The King of One sendiri yang aku lihat sedang berpegang teguh sama pendirian. Jadi lagi menumbuhkan ambisi. Aku juga ngelihat saat ini momennya sedang di fase untuk mempelajari hal baru, mempelajari cara mendapatkan kebahagiaan dengan cara baru, contentment lah istilahnya. Yang tadi aku bilang finally, akhirnya oke, ya udah dan lego. Jadi menerima segalanya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu juga berhubungan, banyak dari kalian berhubungan kerjaannya terutama sama natural resource, sama kekreativitasan, sama apapun yang berhubungan dengan hal baru. Ada juga yang planning untuk moving, planning untuk moving out, planning untuk mendingan aku kesana apa kesana ya, kayak gitu. Jadi fasenya seperti itu. Cuman kalau dari energi The World sendiri, ini lagi musimnya. Musimnya pasti beda-beda. Kalau if you see di sini, protectionnya juga beda-beda. Jadi sometimes kamu ngerasa di sini oke, musimnya aku harus struggling atau musimnya aku lagi harus menikmati. Jadi memang walaupun di fase ketenangan, tapi it's lebih seperti kayak naik turun juga. Dalam arti gini, yang apa yang didatengin ke kamu sometimes makes you happy, sometimes makes you ya kok gini gitu. Jadi keadaannya kayak gini. You full power sebenarnya momen saat ini ya, yang momen kayak gini sebenarnya kamu punya power. Cuman sometimes orang nganggap power itu as a material things, tapi enggak. Power itu adalah keteguhan diri, keteguhan hati, keteguhan jiwamu untuk bisa bertahan. Jadi fasenya memang saat ini sedang bertahan. When you trying to moving on, memaafkan apapun ini masa lalu, and then ya moving. Tapi kalau misalnya kamu berusaha untuk moving on, tapi tetap menengok ke belakangnya, sama aja. Okay? Fasenya kayak gini. Aku bakalan lihat lagi pesan dari Spirit Guide for you right now. Message for the people who watch this video. Right now, what they need to know, what they need to hear. Okay, di sini ada White Eagle, Ancestral Spirit, Connect to your lineage, Family wound pattern can be healed right now. Jadi ada yang berurusan sama keluarga right now, saat ini momennya memang sedang dibersihkan, karma-karma buruk di keluarga kamu sedang dibenahi. Lalu di sini ada juga yang hubungan yang rusak sedang disembuhkan. Jadi family wound or pattern can be healed right now. Jadi dari diri kamu startnya. Gimana cara untuk menyembuhkan pola-pola yang memang sudah bukan lagi baik untuk kamu dan keluarga. Lalu di sini juga ada kalimat facing fear, major spiritual chains are unfolding, this is your chain to soar. Ini waktunya kamu untuk nunjukin siapa kamu sebenarnya, capable-nya apa, kemampuan kamu apa. Dan major spiritual chains, it's sometimes seperti kayak spiritual awakening. Jadi yang namanya spiritual awakening, sometimes orang-orang ada yang memang pelajarannya di area spiritualnya, ada juga orang yang pelajarannya di area keluarga atau love life, itu yang ngedorong atau nge-push kamu untuk bisa melakukan spiritual change. Ada yang melakukan perubahan pola pikir secara spiritual. Jadi tunjukin di dalam hati kamu kemampuan diri seperti apa. Okay? Aku bakalan lihat tentang energi kamu nanti, perubahan energi seperti apa nantinya. The Five of Pentacle itu nunjukin soal kamu akan lebih kuat lagi, memang akan lebih dingin lagi. You take nothing personally, dan dimana kamu saat nanti momennya gak dealing with any bias, gak berhubungan sama hal-hal yang memang cuma buat main-main aja. Jadi memang perubahan secara energi ini akan lebih cold ya, lebih cold ke arah lebih galak, lebih dingin. Cuman ini untuk keseimbangan diri kamu sendiri. Yang tadinya dimana kamu mikirin tentang orang lain, kamu terlalu taking things personally, gampang baper. Sekarang bakalan no,
aku bakalan fokus sama diri aku sendiri, aku nggak peduli sama orang-orang yang menjatuhkanku. Cuman dari energi The Emperor sendiri, you take your power. Di sini kan sebenarnya ada power. Yang tadinya powernya if you see the wands itu dari kayu, ini sesuatu yang natural. Yang natural resources, sometimes kekuatan bisa datangnya dari wejangan keluarga, atau misal memang dari kekuatan dari sifat sendiri. Kita punya sifat masing-masing individu. Contoh, aku belum tentu bisa berada di posisi dirimu, tapi kenapa setiap orang unik, kekuatan manusia itu pasti beda-beda. Nah, kamu punya kekuatan diri kamu sendiri, and then kamu manifest that, itu something yang lebih powerful lagi. Yang tadinya kayu tapi sekarang pakai emas tongkatnya, dimana kekuatan dirimu itu juga bukan kamu rasain sendiri, tapi bisa ditunjukin dan bisa punya benefit to other people. Dari Four of Swords sendiri, ini energi yang tadinya Six of Swords jadi Four of Swords, yang tadinya berusaha untuk moving on akhirnya beristirahat, mendapatkan ketenangan. Cuman dari Five of Pentacles sendiri, belajar untuk managing your money, belajar untuk bisa ngolah uang agar kamu punya power untuk itu. Cuman dari energi Emperor sendiri, untuk kalian yang entrepreneurship atau mau membuat usaha, just do it. Tapi asal kamu bisa punya planning, punya kalkulasi yang tepat, karena it's all about calculation, dan jangan terburu-buru. Energi The Emperor di sini juga ada energi Aries. Cuman kalau yang namanya Emperor itu selalu ngomongin soal otoritas. If you bekerja atau misalnya dalam kehidupan kamu punya otoritas sendiri, punya kontrol sendiri, itu akan lebih baik, dan hubungan sama father figure itu diperbaiki. Nah dari sini kalau kamu yang masculine, there's a kalau kamu yang feminine, ada sosok maskulin dalam hidup kamu yang akan sangat berpengaruh nantinya, dimana itu untuk memprotek diri kamu. Nah di sini juga ada sebuah kestabilan, dan sebenarnya kalau balik lagi tentang karir, tentang apapun hubungannya sama money, control di tangan kamu nantinya. Okay? So aku bakalan lihat, kita langsung hadiah terindah untuk bulan Oktober untuk dirimu. By the way, ini azan, aku pause dulu sebentar. Okay? Jadi kita bakalan lihat langsung hadiah terindah untukmu di bulan Oktober. There's red kite angel upon power like cat, information and protection system people pick. This number 1, the blue stone, talking about the most beautiful surprise for them this month. Hadiah terindah untuk dirimu. Ada the High Priestess, the Chariot. For most of you, it's more like a person that will enter your life sebenarnya, atau memang sudah hadir dalam hidup kamu. Cuman this person is, aku agak ngelihat ini lebih ke platonic sih sebenarnya. It's not nggak terlalu ke romance, lebih seperti guidance for you. Karena dari The High Priestess ini ngomongin soal intuition. If not yourself, kalau ini bukan diri kamu yang memberikan intuisi, mengarahkan diri kamu sendiri dengan intuisi, bisa ada seseorang yang mungkin hadir dalam hidup kamu untuk ngarahin atau misal memberikan banyak arahan. Karena kalau dari The High Priestess sendiri, ini ngomongin soal sesuatu hal yang datangnya dari knowledge, pengetahuan. Jadi pengetahuannya akan lebih lagi gitu. Yang namanya knowledge itu bukan hanya dari buku, tapi bisa saja dari pengalaman dari orang-orang sekitar. And then yang namanya The High Priestess ini juga ngomongin soal anything will be balance, yang namanya positive dan negative balance, hati pikiran balance, intuisi dan higher self juga balance. Jadi dari diri kamu ada keadaan mungkin menarik diri ya. Tapi saat momen menarik diri sendiri, ini kamu dapat victory gitu, kemenangan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal hadiah terindah di bulan Oktober adalah sebuah kemenangan. Ada The High Priestess, The Chariot, The Emperor, The Ace of Swords, sama Knave of Wands. Aku bakalan bahas dulu secara energi maskulin.
untuk kalian yang maskulin tuh apa? Jadi harus tahu maskulin itu provider, yang melindungi. Jadi harus tahu nih dari diri sendiri secara intuisi saat ini momennya kalau aku tanya kamu tuh maskulin or feminine, kamu harus udah tahu jawaban. Oke? Ini secara energi untuk kalian yang maskulin, kalian mendapatkan sebuah kedudukan yang baik, sangat baik. Karena kalau dari energi The Emperor sendiri kedudukannya di atas, dimana dia punya otoritas, dia punya tanggung jawab, tapi dia juga punya influence, punya pengaruh dari kekuatannya dia. If you see di sini yang tadi aku bilang soal tongkat kehidupannya kemarin terbuat dari kayu yang mungkin mudah rapuh, tapi saat ini terbuat dari besi dan emas, dimana itu kokoh gitu, tidak terkalahkan. Nah, Emperor sendiri sebenarnya godaannya ego. Jadi be careful with your ego untuk kalian yang maskulin. Untuk kalian yang maskulin, ini keberadaan di posisi kamu bisa ngelakuin apa aja. Dan ada beberapa dari kalian yang ngelakuin banyak hal, bukan hanya satu hal saja, tapi beberapa hal. Karena kalau dari The Chariot sendiri, Chariot selalu dibawa sama dua sphinx yang berbeda ke kanan dan ke kiri, tapi dua-duanya selaras. Jadi ada dua pekerjaan kemungkinan yang akan kamu kerjakan di bulan ini, dua-duanya selaras dan membawa kamu ke kesuksesan, membawa kamu kemenangan. Nah, di sini juga ada sebuah ilham yang bisa datang dari diri sendiri atau orang sekitar, dimana yang tadi aku bilang, hal terindah buat kamu bisa saja kedatangan seseorang yang secara energi, secara gender atau secara pengalaman juga beda banget sama kamu. Jadi opposite nih gitu. Cuman kehadiran dia bisa membantunya bukan secara harafiah membantu di keuangan atau money or something material things, tapi bisa secara knowledge. Di sini ada conversation, ada informasi, and then dari energi the Knave of Wands sendiri you can explore more. Jadi kemampuan buat mengeksplorasi banyak hal. And then High Priestess sendiri itu ditunjukkan dengan sisi dalam diri yang akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk kalian yang maskulin. Cuman kalau misalnya aku lihat di sini, kehadiran seseorang yang misterius sebenarnya, you keep questioning why sih. Mungkin kamu juga bertanya kenapa dia hadir dalam hidup. Cuman kalau ini jangan dipikirin kenapa. Cuman saat dia hadir memang kebanyakan akan memberikan kamu cermin. Jadi bisa buat kontemplasi. Lalu juga dari energi The High Priestess sendiri, balik lagi, ini dia tahu cara menempatkan diri. This person helping you, cuman memang in a secret way. Cuman dari energi The High Priestess sendiri, ini ngomongin soal in a mysterious way lah. There's some magical things that will happen in your life that escalated your life, yang akan bisa ada sesuatu hal yang seperti magic, seperti sihir terjadi dalam hidup kamu. Ini untuk bisa ngerubah hidup kamu jadi lebih sukses. Cuman ini kalau semakin kamu pikirin, semakin kamu fokusin, kamu gak akan tahu ini apa. Jadi jalanin kehidupan kamu aja. Untuk kalian yang feminine, ini yang namanya The High Priestess, ini adalah percaya sama diri sendiri. Intuisi harus dikuatin. Balancing between your masculine and feminine side itu harus. Dan di sini kemampuan untuk teaching, kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk mengarahkan itu akan semakin baik. Dan hal terindah yang terjadi adalah kamu berdamai sama diri sendiri. Dari The High Priestess itu selalu ngomongin higher self itu membantu banget untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Dan untuk kalian yang feminine, ada sosok maskulin yang akan hadir atau memang sudah hadir dalam hidup kamu, mempunyai dampak yang luar biasa. Dan ini gak controlling ya, karena kamu tahu menempatkan diri dan kamu tahu dia seperti apa. You can read this person gampang banget, kamu bisa ngebaca orang ini dengan gampang, tapi dia hadir untuk melindungi, kalau yang aku lihat. Energi The Chariot sendiri ini ngomongin soal menemukan balance di pekerjaan, balance di love life balance, di family balance. Jadi kalau yang aku lihat dari energi The Chariot itu membawa sebuah action, membawa sebuah pergerakan yang nanti sama dengannya adalah sebuah kesuksesan. Jadi you going to do something, nanti kamu akan ngelakuin sesuatu hal. Aku tidak bisa
ngasih tahu apa yang akan kamu lakukan, karena setiap individu yang nonton ini yang dilakukan beda-beda, tapi apapun yang dilakukan itu nanti akhirnya kesuksesan dan kemenangan. Jadi you have something in your hand, bukan hanya secara material things tapi juga secara kedudukan gitu. Aku bakalan confirm lagi hadiah terindah di bulan Oktober apa. Surprise, the most beautiful thing that will appear in your life di bulan Oktober. Ada the Five of Pentacle, ada the Ten of Wands, ada the Five of Cups. Most beautiful things that will happen. Di sini ada the Moon. Imajinasimu kebanyakan akan terwujud. Just be careful saja. Manifestasi itu sometimes kita bisa mikirin sesuatu dan akhirnya kejadian. Jadi ini sesuatu yang terjadi karena kamu memanifestasikannya. If you manifest something good, it will be good. Akan terjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau kamu manifestasi sesuatu yang buruk, akan buruk juga. Just berdamai. Kalau dari Five of Pentacles sama Five of Cups itu ngomongin soal berdamai sama keadaan. Bisa keadaan finansial atau bahkan percintaan. When it's time to moving on. Moving on itu bukan hanya moving on percintaan, tapi juga merelakan keadaan apapun. Jadi ini sebenarnya ya hal baik dan hal indah akan selalu datang jika kamu mampu untuk merelakan yang memang bukan untuk kamu gitu. Karena di sini dari Five of Pentacles sendiri sebenarnya kalau misalnya kamu mencoba untuk berani untuk menerima challenge. Ini kan kalau Five Pentacles selalu ngomongin soal challenge, soal perubahan, soal changing, berani untuk berubah. Di situ juga akan ada sama dengan yang baik. Ten of Wands itu ngomongin soal beban. Nah, ini tergantung kamu bebani diri kamu sendiri sama hal-hal yang memang bukan untuk kamu atau mau melepaskan beban itu. Dari Ten of Wands sendiri, semakin kita naik tingkat, tanggung jawab semakin besar. Jadi harus tahu yang kamu pikul, yang prioritas apa, yang gak prioritas yang mana. And then dari the Five of Chalice, ini belajar untuk jangan selalu pakai topeng. Jadi hal terindah adalah sebenarnya gini. Dalam diri sendiri, yang tadi aku bilang manifestasi. Kalau kamu terlalu terjerumus sama perasaan sedih, itu akan sedih-sedih terus. When you changing, when you switch it, aku mau berubah untuk menjadi bahagia, itu akan berubah dalam semalam. The Moon ini ngomongin soal something that you can tame. Jadi ada sisi buas kita yang bisa kita kontrol, entah itu ego, entah itu passion dan segala macam. Cuman ini ngomongin soal intuisi. There's something in your dreams, kamu bisa memimpikan sesuatu yang itu kamu dapat guidance-nya dari mimpi atau bisa dari intuisi. Itu masing-masing sendiri karena ini ngomongin hal-hal private ya. Jadi jalan orang tuh beda-beda. Ini saat kamu memimpikan sesuatu, when you know something, keep it to yourself. Jangan langsung bilang-bilang. When kalau sudah 100% dilaksanakan apa yang kamu ketahui ini, baru kamu bisa sebarin ke dunia. Dari sini ada keadaan bertahan. So aku bakalan lihat message from Oracle card dulu. What will happen to you this month? Ada the answer you need is coming. Yang tadi aku bilang, jawaban yang kamu cari itu akan datang. Mau kamu cari jawaban apapun. Ada take time to breathe out. Ini waktunya buat istirahat. Kalau misalnya udah capek banget, udah suntuk banget, udah mentok banget, coba mengistirahatkan diri dulu. Waktunya kita kalau lari, kita harus nafas dulu. Okay? Energy is gaining momentum. The energy yang kamu tunggu-tunggu akan hadir. I'm going to see from this. Okay. Bentar ya. There is Spirit Guide, Angel of Emperor, like I think this is. What will happen to the people who pick choices number 1? Ada seseorang yang entah ini kamu idam-idamkan atau emang idam-idamkan kamu, ini banyak helping sih, cuman memang dia tidak akan ada pergerakan dan kamu pun tidak akan pergerakan. Cuman dari The High Priestess sendiri ini ngomongin soal
sosok orang yang secara rahasia membantu. Itu bisa dari doa, bisa dari konsep kita dari bisa orang tua sendiri, sosok ibu, atau bahkan orang-orang sekitar. Cuman kalau dari energi The High Priestess, aku dari tadi fokusnya ke situ. Ini balik lagi, ada sesuatu rahasia yang memang belum kamu boleh tahu, tapi nanti kamu akan tahu. When you know, saat kamu tahu, jangan langsung sebarin ke siapa-siapa. Keep it to yourself, jadikan itu sebagai pegangan. Ada delight. What will happen? Ada delight, wonders, healing chaos, and then ada adventure. Ada kemungkinan untuk berjalan-jalan atau misalnya melakukan sebuah perjalanan bisnis atau melakukan sebuah research tentang tempat baru yang akan ngebantu kamu, yang akan bisa merubah hidup kamu. Tapi yang namanya healing chaos dan delight akhirnya mampu menikmati kehidupan yang memang berantakan, tapi akhirnya saat kita ngelihat mundur, oke, berantakan, aku tahu nih harus beresin yang mana gitu. Jadi akhirnya di sini ada healing chaos, itu artinya dari sebuah kehancuran pasti ada fase healing yang itu akan merubah perspektif, merubah perasaan kita, dan kita akan mampu untuk melihat the bigger picture. Jadi blessing in disguise-nya akan kerasa. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Terus spirit guide, angel divine power, like I think assist. Untuk kalian yang feminine, yang jelas, yang kelihatan jelas ya, ini bisa ada hubungan sama father figure, sosok bapak dalam hidup yang akan berpengaruh di bulan ini, atau ini sosok maskulin yang memang akan melindungi, berpengaruh banget, karena ada energi the emperor. There's someone that focus on you banget lah. Ada seseorang yang sangat fokus sama kamu. Fokusnya sebenarnya untuk melindungi, untuk hadir dalam hidup kamu butuh apa gitu. Tell me about the outcome of the situation. The outcome of the situation ini fase recovery, fase penyembuhan untuk bulan ini. Kamu akan ngerasa banyak achievement, terutama soal financial situation yang akan kamu mampu. Aku mau beli ini, itu bisa. Aku mau beli ini, beli itu, gak usah mikir gitu fasenya. And then dari the Queen of Pentacle, untuk kalian yang feminine planning buat bikin bisnis, go ahead bikin bisnis. Mau home based business, bisnis rumahan, bisnis kecil-kecilan, lakuin aja. Karena bisnis kamu mampu untuk memberikan blessing bukan hanya untuk diri kamu tapi juga untuk orang-orang sekitar. And then untuk kalian yang maskulin, di sini dari Queen of Pentacle belajar untuk bisa kind. Jadi whatever you have, contoh ya, kamu punya waktu, bisa meluangkan waktu untuk membagi. Cuman yang namanya material things itu adalah keberadaan dirimu pun mampu untuk ngebantu. Kamu gak usah ngapa-ngapain, ada kamu juga mampu untuk ngebantu. Dari sini sense of worthiness untuk diri kita sendiri nanti akan kerasa. Kamu akan ngerasa lebih worth it untuk mendapatkan hal-hal baik dalam kehidupan. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Yang namanya personal reading itu diperuntukkan hanya untuk dirimu. Kamu bisa tanya apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan pada dirimu, energinya di tahun 2023 kayak gimana. Tapi harap sabar, ada antrian soalnya. Okay? See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, ini adalah The Greenstone. Jadi aku akan bacakan dulu tentang energi kamu seperti apa dan perubahan energi nanti kayak gimana. Lalu kita lihat hadiah trik dari bulan Oktober. Okay? There's spirit guide, angel divine power, like that. It says, give permission and protection to set of people who pick choices number 2. The Greenstone, tell me about their current energy right now. There's a foundation yang aku lihat yang jelas ya. Yang ini ada lagi fase istirahat atau lagi fase membangun diri, membangun jati diri atau membangun kekokohan diri. Cuman yang aku kerasa banget ini fasenya memang lagi mencari sebuah kestabilan. Coba kita lihat energi saat ini. Ada the King of Cups, ada sebuah pemahaman soal diri sendiri secara emotion.
kamu memahami emotion kamu kayak gimana. Di sini juga ada Five of Pentacle. Kebanyakan dari kalian memang sebenarnya kemarin ada struggling about financial situation atau agak cemas soal financial situation, tapi ini akan membaik karena energi The Empress sendiri ini penuh dengan abundance. Kamu nggak usah khawatir kekurangan karena semesta selalu memberikan kamu sesuatu hal yang baik. Karena kalau energi The Empress itu gini, saat kamu ngerasa makmur itu akan makmur. Jadi di sini ada kemakmuran. Ada energi Taurus, Pisces, Libra, and then Cancer, and then Scorpio. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Cek sun risingnya kalau kamu yang soal zodiak. Nggak akan kekurangan. Yang aku lihat saat ini momennya sedang merasakan apa yang harus dirasakan, sedang mengontrol emotion, tapi juga sedang memahami perasaannya maunya apa. Cuman energi Five of Pentacles sendiri ini ada beberapa dari kalian yang challenge-nya adalah abandonment. Tantangannya adalah abandonment, takut ditinggalkan, takut diabaikan, takut there's a fear of missing out actually. Ada ketakutan untuk ketinggalan sesuatu, ketinggalan berita, ketinggalan topik-topik tertentu. Jadi ini belajar untuk juga fokusnya sama diri sendiri aja dulu. Cuman dengan energi The Five of Pentacles sendiri, walaupun di sini ada kemarau ya, or something cold within our heart, let's say seperti itu, ada sesuatu yang kering. Kita nggak usah nunggu orang lain untuk memberikan air untuk kita agar kita tidak haus. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk memberikan kita kehangatan. Yang harus kamu fokuskan adalah memberi kehangatan untuk diri sendiri, karena dari diri sendiri pun mampu. Energi The Empress sendiri di sini ada power secara kreatif, ada juga sebuah harmonisasi yang terjadi. You can be anything sebenarnya kalau energi The Empress. Cuman balik lagi di sini fasenya lagi makmur, lagi subur. Saat orang lagi subur, do something, lakukan sesuatu atau melahirkan sesuatu, mengeluarkan karya, melakukan sesuatu dari diri sendiri lah. Jadi you doing something atau kamu ngebuat sesuatu, ini akan ada benefitnya gitu. Jadi aku bakal lihat I'm going to see from from this, ini apa yang perlu kamu tahu untuk dirimu saat ini. What do you need to know for yourself? Ada Lady Venus. Ada Lady Venus, don't let an understanding. Truth is being revealed deep inside are coming from heaven and astral realm. Di sini juga ada ngomongin hal-hal spirituality. You going to find out about something yang kamu mungkin saat meditasi kamu mendapatkan sebuah ilham. But yang namanya downloading, kalau aku sendiri aku bengong, biasanya aku download sesuatu, aku tahu sesuatu. Jadi tipe orang untuk downloading atau mengunduh sesuatu pesan semesta itu bukan hanya secara meditasi saja, tapi banyak hal yang kita lakukan secara random pun akan tahu. Jadi saat kamu tahu tentang sesuatu hal atau ada guidance dari diri kamu untuk melakukan sesuatu, percaya sama diri sendiri. Di sini ada Lady Nada, Heart Awaken to acceptance the divine love and give and receive and balance. Jadi to be balanced in life, we need to take and give. Jadi untuk kita bisa balance dalam kehidupan, kita harus bisa menerima dan memberi apapun itu bentuknya. Jadi nerima cinta itu sometimes nggak hanya spesifik aku suka orang ini, aku harus nerima cinta dari dia. Nggak harus kayak gitu. Jadi accepting love it's come from everything. Contoh ya, teman kamu ngasih perhatian, terima aja, fasenya terima. Saat fasenya kita nerima. Saat kita nolak, kita akan ngerasa anxiety atau ngerasa kecemasan gitu. Di sini ada Odin, Psychic Insight. Your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Ini waktunya buat ngikutin intuisi. See the truth for what it is. Sebenarnya kita kadang-kadang mengandai-andai atau mengimajinasikan tentang sesuatu hal, seandainya seperti ini, andaikan kayak gini, nanti ini akan kayak gini. Jangan hanya seperti itu.
di depan mata kita lihat maknanya, menerima kebenarannya kayak gini, ya udah kita terima, belajar untuk hal itu. There's something will happen about your financial situation dan keberuntungan finansial yang aku lihat. Ini bisa dapetnya guidance sendiri. Cuman balik lagi, kita kerja, punya uang, udah gitu, itu namanya buat diri sendiri, nggak masalah. When it's time to give it to yourself, nggak masalah. Cuman lebih better when we do something, kita punya tanggung jawab tapi punya hak, ada hak orang lain juga yang bisa kita kasih gitu. Finding someone to help itu juga ngebantu, but before you help someone, you need to help yourself. Okay, jadi kita bakal lihat perubahan energi seperti apa nantinya. Tell me about their energy later. Ada the temperance, ini ngomongin soal taking and giving yang aku bilang. Ada energi healing, ada rezeki yang tiba-tiba akan datang nanti, bisa dalam bentuk finansial secara harafiah, bisa dalam bentuk material thing, bisa dalam bentuk seseorang. Cuman there's something, bisa aset juga, bisa aset juga. Cuman dari the Four of Pentacles, sometimes orang itu akan digoda dalam kehidupan saat dikasih sesuatu. Godaannya adalah, mau gak nih orang bisa sharing. The power that we have sometimes meant to be shared. Kadang-kadang kita punya sesuatu emang harusnya untuk dibagi. Jadi harus tahu apa yang harus dibagi, harus tahu apa yang buat diri kita sendiri. Jadi kalau dari Four of Pentacles sendiri, if you see this guy ada punya pentacle di dada, di bawahnya ada, di kakinya ada. Actually this person only need one, let's say seperti itu. Cuman ini akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi if you have something, at least itu bisa berguna. Mentalnya seperti itu. And then dari the temperance sendiri, if you see di sini, when you give, pasti akan dikasih sama semesta, ini nggak akan habis. Jadi kayak misalnya di sini nuangin airnya nggak akan habis-habis. There's a unlimited source dari semesta. Okay, when you believe. Aku bakal lihat tentang hadiah terindah di bulan Oktober. There's Spirit Guide, Angel Fan Power, like I think it says, the most beautiful gift that will given to the people who pick choices number 2. Hadiah terindah untuk message from hadiah terindah. Kalau aku lihat pilar-pilar ya tadi, pilar-pilar warna putih and gold, it means ada sebuah kekokohan di finansial untuk diri kamu. Kebanyakan di sini ada energi the judgment, ada energi the page of swords. Hadiah terindah untuk diri kamu. Akan ada orang-orang yang akan ngebelain, akan ada orang yang fokus banget sama kamu, dan kamu pun akan punya, ini ngomongin soal travel juga, kemampuan untuk berjalan-jalan. And then the Chariot, kesuksesan. Ini mirip kayak nomor satu kelihatan jelas dia ngelakuin 2 hal sekaligus. Cuman kalau dari sini planning buat ngelakuin, bukan hanya ngelakuin pekerjaan pokok. Kalau kamu mau usaha, ini adalah lampu hijau. Energi The Chariot, di sini ada Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, lalu di sini juga ada energinya Scorpio and Aquarius. There's a good future di depan sana. Positive attitude harus ada, mental positif harus ada. Untuk nge-claiming positif, masa depan yang positif dari diri sendiri, secara ego juga harus bisa terkontrol, harus punya niat yang baik juga. Ini ngomongin soal peacefulness di bulan ini yang kamu rasa. Jadi hal terindah adalah ngerasa peace, dan ngerasa di sini ini karena ini fasenya aja. Cuman ya, whatever that you have facing saat ini atau nanti, itu adalah sesuatu hal yang khas sebenarnya sama dengan dari yang kemarin. Ini konsep kayak apa yang kamu lakukan kemarin, nanti kamu akan
lihat hasilnya saat ini. Jadi saat kamu akan hal positif, nanti hasil akan positif. Di sini juga aku ngelihatnya something that you need to learn from the past sih kalau aku lihat di sini. Cuman yang namanya judgment itu ada takdir semesta atau yang sudah terorkestrakan sama yang di atas. Ini harus kamu jalanin. But sometimes we need to see dari sisi positifnya agar bisa ngerasa positifnya. Cuman energi seperti ini untuk kalian yang bekerja di dunia politik, dunia hukum, dunia kreatif, musik, dan hal-hal yang memang hubungan sama creative work, ini akan baik gitu. Apapun yang kamu lakukan secara creative work ya, pakai ide. Terus dari sini, ini ada keadaan ada seseorang dalam hidupmu yang memang kayak kepo banget sama diri kamu. Cuman kalau ngomongin terindahnya dari dia adalah this person willing to help you. Cuman sometimes ini ada sedikit obsessiveness. Jadi ada kepo-kepoan tentang seseorang atau kamu kepo tentang seseorang. Di sini ada sebenarnya ini lebih seperti kayak informasi yang akan kamu dapat sih, hal terindahnya. Cuman kalau keadaan ini untuk kalian yang maskulin, kamu akan mendapatkan sebuah kedudukan yang dimana kedudukannya itu tantangannya adalah ego, tantangannya adalah arogansi, dan tantangannya adalah hal-hal yang berbau ke arah kepuasan. Cuman kalau kalian adalah feminine, kamu akan berhubungan sama seseorang atau menghadapi seseorang yang memang ada sisi obsesif. Nah, di sini depending on yourself, di tangan kamu sendiri. Dari 8 of Wands sendiri ada komunikasi yang cukup intens, tapi juga bisa ini ngomongin soal traveling, kemampuan untuk bisa berjalan-jalan atau keluar tempat atau daerahmu saat ini untuk mendapatkan fresh perspektif yang baru. Cuman dari 8 of Wands sendiri ini juga ngomongin sesuatu hal yang akan tertata rapih dari kehidupan. Aku bakal konfirmasi lagi hadiah terindah untukmu di bulan Oktober. From the universe. Ada Emperor nomor 1. Lihat nomor 1 ya, ini bisa jadi korelasi, bisa jadi vice versa juga. Nomor 1 juga banyak Emperor yang keluar. Ini ada Emperor, ada the King of Pentacle, the Queen of Pentacle, Page of Pentacle. I just need one more deh. There's a lot of pentacle yang aku bilang. Pentacle itu ngomongin soal uang. Just be careful who you trust. Gini, saat kamu punya ide, jangan if you want to pitch something, kamu mengeluarkan ide kamu, keep it to yourself sampai 100% itu adalah sesuatu yang jadi, baru kamu bilang-bilang. Karena we never know hati seseorang ya, karena ada orang yang just want to kepo doang, ada orang yang pengen bantu. Dari 5 of Swords sendiri, belajar untuk jujur juga, belajar untuk tahu kesanggupan diri. Dari 5 of Swords sendiri, sometimes ini ngomongin soal greed. Jadi ini adalah tantangan untuk kalian adalah rakus nggak gitu, dirimu rakus nggak, kamu mau untuk sharing atau enggak. Gampang itu sih sebenarnya. Ini adalah kayak gini, this person actually only need 1 swords, tapi dia ngambil banyak. Buat apa? Nggak akan kegunaan juga, tangannya cuma 2. Jadi harus bercermin, mampu. Apa yang kamu punya sekarang, yang you taking thing for granted, tahu kecukupan lah gitu, belajar tahu untuk kecukupan. Ini hal-hal terindah lainnya adalah finansial. Kamu terpuruk pasti akan ada yang bantu. Untuk yang feminin dan maskulin juga ada yang ngebantu. Tapi dari sini kita lihat dari Emperor sendiri ya. Kalau kamu maskulin, kamu akan berada di posisi kamu dapat memimpin sesuatu.
atau dapat memimpin perusahaan, memimpin bisnis, kamu bakalan owning something. Berarti yang namanya The Emperor itu juga orang-orang yang kepalanya batu banget. Jadi harus mampu untuk beradaptasi, harus mampu untuk bisa meresap apapun knowledge yang di sekitar. Emperor itu juga ngomongin soal kesuksesan secara material things. Jadi hadiah terindah di bulan Oktober adalah material things, kamu akan sukses. Cuman pasti kan ada godaan. Just be careful sama godaannya. Ini juga ada figur di dalam hidup kamu, di social life kamu, atau sosok di social life kamu yang dapat ngebantu. Bisa secara harafiah ngebantu pakai money, secara material things, atau memang bantuan secara connection. Nah, di sini juga ada energi the King of Pentacle. King of Pentacle itu terkenal sama kemakmuran dan kejayaannya di finansial. Jadi ini akan ada kesuksesan di karir atau di usaha, sama energi the Queen of Pentacle. Untuk kalian yang maskulin, kamu mampu untuk ketemu partner bisnis yang oke banget. Bisa jadi opposite gender juga, karena di sini ada energi maskulin dan feminine. Jadi sama-sama megang pentacle, which is ini equality-nya kerasa, dan ini dapat ngebantu akan selalu berkembang. Oke, ini untuk maskulin. Untuk yang feminine, akan ada sosok maskulin, kemungkinan 2 maskulin yang sangat berbeda secara energi, mempengaruhi atau berpengaruh dalam kehidupan kamu di bulan ini. Ini bisa sosok bapak, bos satunya, yang satu lagi sosok orang lain, atau memang dua-duanya orang lain. Jadi ini ada sosok father figure yang sosok kebapaan atau sangat bertanggung jawab, mengayomi banget, melindungi banget. Yang satu lagi sosoknya memang akan selalu ada gitu. Jadi it's different. Yang satu lagi ada tapi ada sisi obsesif. Jadi ini bisa dalam konsep platonic friendship atau hal-hal yang berbau ya udah temenan, tidak ada koneksi love life atau bisnis-bisnisan aja, atau memang ada love life-nya gitu. Untuk kalian yang feminine, whatever it is, whoever it is, siapapun itu, kamu ngerasa comfort sama dua-duanya. Jadi kemungkinan untuk kalian yang feminine, you have choices, opsi. Nah, kalau yang feminine sendiri, hadiah terbesar di bulan Oktober dan terindah memang dalam bentuk material things, dalam bentuk keberadaan atau sesuatu yang bisa kamu genggam gitu. Memang kebanyakan di sini soal material things sih. Untuk hal-hal love life tidak terlalu berpengaruh dalam hidupmu, karena dari dirimu sendiri mau fokus untuk ya udah mendapatkan kedudukan dan segala macam. Cuman di sini sebab struktur kehidupan akan lebih berstruktur, dan kehidupan kamu akan lebih better dari yang kemarin. Kelihatan banget dari segi fisik atau dari segi aura terpancar, atau memang dari hal-hal yang kamu beli juga akan. Contoh yang biasanya kamu beli harus mikir, ini gak usah mikir, rasa seperti itu. Cuman di sini ada juga yang jadi banyak yang ngebantuin lah diri kamu. Cuman ada juga yang cuma kepo, just be careful aja, okay? Ada juga cuma pengen tahu doang, pengen tahu yang dengan niat buat stealing something, niat juga buat untuk hanya ingin kayak ngegosip gitu. Jadi belajar untuk gak usah gosip juga gitu, gak usah juga untuk oversharing itu. Jadi kalau misalnya kamu mau ngelakuin sesuatu, at least 100% atau 90% itu udah jadi, baru kamu sharing ke orang-orang. Ngerti? Gitu. Aku gak nakut-nakutin, ini cuma buat belajar untuk jadi orang yang stabil dulu. Jadi tahu diri sendiri harus ngapain, kamu ngelakuin hal yang kamu tahu harus ngapain, agar kamu lihat hasil dari jerih payah kamu tanpa pengaruh orang-orang lain. Okay? Aku bakal lihat dari Oracle Card hadiah terindah untukmu di bulan Oktober. Yang jelas ini kelihatan banget ya, untuk kalian yang feminine, kalian bakalan banyak orang yang ada untuk dirimu. And
And a new start is coming, ada awal mula baru yang akan hadir. Ini untuk kalian juga ada beberapa yang dealing sama older person, orang yang lebih tua daripada kamu. Visi di sini there's a three figure actually, 1, 2, 3 figurnya agak mirip yang ada jenggotnya. Ini menunjukkan kedewasaan. Kamu akan berhubungan sama orang yang sangat dewasa. Knowledge-nya bagus, pengalamannya juga oke. Semuanya memegang tongkat. Itu adalah tongkat soal kejayaan, kesuksesan, kedudukan. Jadi you will dealing with someone a very powerful person. Orang yang sangat powerful ini bisa dalam konsep business atau dalam konsep love life. Powerfulnya itu bukan untuk menindas, tapi untuk kebantu kita. Step up to your comfort zone. Ini waktunya buat keluar dari zona nyaman. Akan ada awal mula baru yang akan kamu jalanin. Your dreams need particle plan. Jadi mimpi-mimpi kamu butuh planning yang lebih simple lagi. Gak apa-apa mau dream big, mau mimpi gede juga gak apa-apa, asal planningnya juga disimpelkan. Show the world the real you. Ini nunjukin diri kamu ini sebenarnya siapa. Tunjukin jati dirimu seperti apa. Yang di dalam itu kayak gimana. Okay? Hadiah terpindah untuk bulan Oktober. Openness, terbuka untuk hal-hal baru. Simplicity, ini waktunya untuk mensimpelkan atau menggampangkan planning-planningmu. Ada inner peace. When you find, nih konsepnya saat kamu menemukan inner peace atau kedamaian diri atau titik tengah kamu, yang kamu jalanin itu bakalan lebih simple. Kesuksesan yang akan diraih caranya akan simple. Same like breathing, cinta juga yang kesuksesan cinta juga bakalan lebih gampang untuk diraih. Apapun yang kamu pengen yang akan lebih gampang. Asal kamu mau terbuka untuk sesuatu yang lebih simple. Okay? So aku bakal lihat There's red cat in the control like having answers. Tell me about the outcome of the situation, because I want to know about what will happen when the people who pick choices number 2. The outcome. 6 of Wands, ada kesuksesan, ada komitmen, ada juga pertunangan, ada awal mula baru, dan ada destiny. Jadi kamu akan bertemu seseorang yang memang harus kamu temui. Kamu harus mengerjakan sesuatu hal yang kamu harus kerjakan, dan kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Cuman yang namanya the wheel of fortune itu adalah sebuah completion of a cycle. Siklus-siklus yang gak enak akan berhenti jadi siklus yang enak. Ada sebuah titik tengah yang akan kamu rasakan di mana okay, semuanya terlihat mudah gitu. Dan di sini ada fortune, ada keberuntungan. Hidupnya akan lebih berwarna lagi. Okay, so aku bakal lihat. Kita lihat dari love life ya, karena ini ada love connection. Tell me more about the people who pick choices number 2. Message about love. Ada let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Biarkan semua terbuka dengan sendirinya. Jadi jangan banyak control. Express your love. Go ahead and make romantic gesture. Jadi tunjukkan kalau kamu mencintai seseorang. This could be the one. You already met the romantic partner you seek. Kamu udah ketemu, mau itu partner business, partner romance, kamu udah ketemu. So this is your reading. Thank you for watching. Bye. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, mau dibuatkan ini secara personal. Kalau misalnya mau tahu tentang keadaan ini ke depannya kayak gimana, atau secara energi kamu di bulan ini kayak gimana, atau 3 bulan ke depan itu kayak gimana, atau di tahun 2023 kayak gimana, bisa buku reading. Bye.